Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab Shaum artinya kitab puasa, juz 29. Insyaallah kita tamat perbulan ke-9. Firman Allah dalam Quran surah Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Nah, jadi puasa itu atas dasar orang yang beriman, jangan Islam aja beriman, kata munafik. Kutiba kuridho, diwajibkan ya Allah alaikum atas kalian asyamu, berpuasa. Buhan ikam aja wahai Rasulullah dan umat kada kama kutiba alal ladzina, sebagaimana diparutukan juga itu siam puasa alal ladzina atas umat-umat yang mereka itu min qablikum, dahulu sebelum kalian. Nah, mulai Nabi Adam sampai Isa puasa, cuma beda bulannya atau harinya. Nah, seperti Daud sehari puasa, sehari buka sampai setahunan, itu puasa Daud. La'allakum, tujuannya mereka itu disuruhkan diwajibkan puasa dari umat dahulu atau ikam ini wahai Muhammad tattaqun, supaya bujur-bujur menjadi hambaku yang takwa. Nah, takwa itu dalam artian mengerjakan segala perintah, menjauhi segala larangan, takwa. Jadi takwa ini andapnya masing-masing profesi. Lamun mengajar harus jangan korupsi, takwa di waktu. Lamun jadi pejabat, bujur-bujur duit dana, takwa di duit dana. Nah, orang di pasar berjualan baru segala gandum, bujur-bujur takwa dan jangan mengurangi takaran timbangan, jangan mengurangi meteran. Itu takwanya. Masing-masing profesi. Orang berumah jangan mengakad tanah orang diambil. Nah, takwanya situ. Nah, kemudian masing-masing guru, anak, semuanya, laki, bini, semuanya, itu takwa artinya. Ternyata takwa sembahyang, puasa. Biar aja berdusta di pasar, biar aja korupsi di kantor, itu takwa di seluruh bidang kehidupan, asal beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah. Nah, itu dalil kita diwajibkan parbus waktu puasa itu Quran sudah. Kemudian hadis bunyal Islam al-khamsin, ya. Dibina Islam atas 5 pondasi, 5 tihang. Pertama tihangnya 2 kalimat syahadat Allah, syahadat Nabi. Yang kedua tihangnya sembahyang 5 waktu. Bilanya tihang dicabut apa ambruk ini anu masjid kada tihang. Nah, kemudian tihang yang ketiganya zakat bagi nang berduit. Tihang keempat puasa, ini kawa orang kada berduit ya, fakir. Dan tihang kelima haji bagi yang berduit. Jadi 4 praktek ini, mulai sembahyang, zakat, puasa, haji, hanya nang pasti 2, sembahyang dan puasa. Subuh susah sama mampu itu. Nah, kalau nang zakat dan haji bagi nang berduit aja, kurang fakir pak menerima akan. Nah, lalu dalilnya itu sebelum ijma Quran sudah. Kemudian apabila Tuhan mewajibkan Rasulullah dengan umat berpuasa bulan Ramadan, yaitu di Madinah pada tahun kedua, berarti Nabi dilantik jadi Rasul sidin di Makkah umur 40, kemudian 13 tahun diam di Makkah, kan ada puasa Ramadan, kan ada. Pindah Nabi ke Madinah setahun, kan ada pulang. Berarti Nabi mulai risalah 40 tadi, dakwah 13 Makkah plus setahun Madinah, 14 tahun belum Ramadan. Belum puasa Rasulullah dengan sahabat di Madinah pun tidak ada puasa Ramadan setahunan pertama pindah. Nah, di tahun kedua itu pun bulan Sya'ban turun perintah. Makanya ini ayat diturunkan di bulan Sya'ban dan lagi kemudian di tahun kedua sudah Nabi berada di Madinah 2 tahun. Nah, berarti 14 tahun Nabi setelah dilantik Rasul belum puasa Ramadan. Sudah yang ke-15, ya kan? Baru. Nah, itu tahu riwayatnya dulu kita. Dan di bulan Sya'ban Nabi khutbah di atas mimbar menyatakan di bulan Ramadan bulan yang agung, pahala dilipat ganda, di mana situ awalnya rahmat, tengahnya ampunan, 10 akhir kelepasan dari neraka. Itu Nabi menghabarkan bulan Sya'ban. Jadi Nabi jangan sampai ini dan di sini pulang merupakan Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur, artinya penghulu segala bulan. Sayyidus Syuhur artinya kepala.
sebagaimana Jumat Sayyidul Ayyam. Ada Allah curhat Bilal, anna yawmal jumu'ati sayyidul ayyami wa 'idul muslimin. Sesungguhnya hari Jumat sayyid, penghulu, pemimpin seluruh hari. Jadi mulai Sabtu sampai Kamis anak buah Jumat. Artinya apa? Pahalanya taganal hari Jumat nang maatasi dari hari lain. Nah, min 7 Ramadan 11 bulan mulai Syawal sampai Sya'ban anak buahnya Ramadan. Nah, makanya hadis Nabi mengucapnya Nabi, ya kanya tahu umatku apa-apa keistimewaan kelebihan di Ramadan, ini saya mencita semua umat ini, ya Allah jadikan ini bulan setahunan Ramadan aja. Jangan ada Syawal, jangan ada Rajab, jangan ada Rabiul Awal akhir, Pak. Ya kayaknya cuma lawalim wa kaifa qaulu dzil hamaq. Tapi kalau Rasulullah itu sidin makai launya ada hadis Bukhari judulnya babul lau. Kalau Imam Haddad dalam terbang ganal, namun kita ya kanya unda sugih itu nang ucapan orang bungul. Qaulul hamaq, ucapan orang bodoh. Lawalim, lau jika lau. Lim kenapa? Kayak Pak bagi ya kanya kayak itu qaulul hamaq, ucapan orang yang bungul bodoh jadi. Nah, makanya tahu ya Nabi Ramadan ya semuanya umatnya di saya mereka mencintai sepanjang tahun Ramadan aja. Itu kelebihannya lah. Kemudian Ramadan ini memang memiliki ada berapa kelebihan, yaitu ada 5. Pertama, puasa diwajibkan sebulan penuh. Haram makan siang Ramadan sebulanan. Artinya puasa wajib, haram makan. Ada uzur kan. Yang kedua, penghulu segala bulan. Yang ketiga, pahala baik yang sunat dan yang wajib dilipat ganda. Sembahyang duha di bulan Ramadan sama pahala fardu di bulan lain, 11 bulan yang lain, mulai Syawal terjelaskan Syawal. Kenapa rasa parak lawan pianu? Nah, jadi beribadat sunat di bulan Ramadan, misalkan sholat duha atau sedekah, itu sama kita habis melaksanakan ibadat wajib di bulan lain, mulai Syawal sampai Sya'ban. Dan sekali melaksanakan ibadat fardu bulan Ramadan sama 70 kali fardu pahalanya, dilipat gandanya toh di bulan lain, mulai Syawal sampai Sya'ban. Misal sholat zuhur di Ramadan, belum yang lain, sama 70 kali zuhur di bulan lain. Ini lalu sampai Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mani'tamara fi Ramadan kaman ada pardon. Satu riwayat. Yang kedua riwayat mani'tamara fi Ramadan kaman hajja ma'i, barang siapa menunaikan umrah ke Makkah bulan Ramadan, nah walau sehari, maka seakan-akan inya telah mendapatkan pahala haji wajib padahal belum haji. Tuh, makanya rame buan artisnya umrah bulan Ramadan, kenapa nya tahu fadilat hadis. Nah, ya kan? Atau Nabi barang siapa berumrah bulan Ramadan sama pahalanya berhaji lawan aku Tuhan bari, kayak apa? Nang disamakan pahala haji dengan Rasulullah. Luar biasa. Itulah kelebihan Ramadan. Karena Ramadan ini Makkah itu jangankan Ramadan, di bulan lain aja 100.000 kita sekali duha nih di bulan umroh di bulan lain Ramadan banyak umroh Syawal, umroh Muharram sampai ke Sya'ban, itu sekali pahala di sana. Misalkan sholat duha sama 100.000 duha di lain Makkah. Apalagi Ramadan, wah, ada kau bayangkan Rasulullah maka seperti pahala fardu haji Nabi atau sama pahala bahaji baimbai aku di julung inya. Itu kelebihan. Kemudian Ramadan pula memiliki Lailatul Qadar. Malam lain, bulan lain udah ada mulai Syawal sampai Rajab kedada. Sampai Sya'ban kedada bisi Lailatul Qadar yang beribadah satu malam padanya 1000, lebih baik dari 1000 Bu. Berapa tahun 1000 bulan? 83 tahun lebih. 83 4 bulan aja. 1000 tahun berarti 83 tahun. 83 4 bulan. Satu malam aja. Ulama khilaf masalah Lailatul Qadar itu andaknya sebulanan itu ada 3 riwayat.
Yang pertama menyatakan sebulanan, cuman malam keberapa? Malam pertama, kedua, ketiga, ketiga puluh kah? Itu satu pendapat. Satu ulama, ini tiga ulamanya nah. Satu ulama yang itu. Ulama yang kedua ini sama. Kenapa? Sama pendapatnya di 10 akhir aja. Ada yang tadi sebulanan kalau mulai tanggal 1 Ramadan sampai 30, cuman di mana? Dan hanya satu malam loh, kada ada 2 malam. Cuma kada tahu juga. Malam pertama kah Tuhan ma'andak Lailatul Qadar, malam kedua kah dan yang 30. Malam 30 kah? Itu nomor. Yang kedua ini pendapatnya sama di 10 akhir, cuman bedanya kada mesti malam ganjil. Mau 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 28 menggenap. Ini pendapat yang nomor 2. Walau sepakat 10 akhir tapi ganjil genap oke juga. Bisa juga Tuhan menurunkan di malam 22, 24 ujar nang kedua. Nang ketiga oke 10 akhir cuman hanya di ganjil-ganjilnya saja. Cuma ganjil yang mana? 21, 23, 25, 27, 29. Nah, alhasil bagi kita napa? Saban malam mulai tanggal 1 Ramadan coba ibadat tarawih binian haid pang baca dalail, jangan beraneh. Kalau pina Lailatul Qadar turun. 4 pendapat pertama aja kita berhati-hati. 1 Ramadan terus saja ibadat tarawih sampai malam terakhir. Nah, artinya mun masang lukah neto mun saben anu pasti majang masang banjur ada ulang banjur 92 bila ulunnya bahari banjur haruan di kampung tapian no segulung keguling itu ulun ratusan bila habis kumaan. Kenapa? Kada mungkin kada ada sekung ikung dipatok haruan dipatok iwak gabus apa jurang haruan tuh gabus ya lah bahasa Jawanya, kalau nya Papuyo betok bahasa Jakarta bahasa ya Jawa. Namun banyak masang luka pasti ada nang karena kita Lailatul Qadar mintulah di Ramadan aja ada tuh Lailatul Qadar. Nah itu kemudian jadikanlah bulan tarawih di ini mestinya kita Ramadan tahun ini mestinya Ramadan wada. Nah wada itu apa yo? Artinya kita kada meyakini lagi umur sampai ke Ramadan tahun depan lagi dunia. Tuh bilanya wada itu Abu Bakar Siddiq tah. Sidin witir jam Isya. Padahal Nabi menekan-nekan witir itu di tengah malam dan akhiri seluruh salat sunat ikam itu witir penutup. Jadi menyambut bangun jam 2 mau salat taubat, hajat apa aja. Kemudian bila sudah ampih hendak sembahyang tutup witir. Hanya hendak baca Quran atau hendak guring itu witir. Abu Bakar napa imbah Isya witir sidin napa? Aku sih kan jamin umur ke tengah malam. Tuh iman Abu Bakar. Sidin wadaknya sidin teh hebat benar dan sidin menyatakan kadewan jamin umur sidin sampai tengah malam. Bahkan sidin melangkah kaki kanan kaki kiri kada jamin kawa maju lagi ke depan. Anak berjalan tak. Seorang berutang cangkal bener. Jadi guru bahit dah kalau orang berhutang itu menjamin umur panjang. Kenapa wani berhutang? Nah, lain mun paksa. Lamun jangan berhutang dalam agama sih boleh, cuma niat membayar. Tapi lamunnya ada paksa hanya hendak beagak begengsi aja bisi mobil, bisi apalagi Inmax, bisi apalagi PCX, bisi apalagi. Nah, lamun memang kada tapi perlu benar itu jangan kita kada wani umur. Habis jadi Ramadan itu tadilah. Nah, kemudian orang zaman dulu mereka menjadikan Ramadan berusaha bercari aja kita bercari rezeki itu 11 bulan. Jadi mulai Syawal misalkan berdagang tuh ditabung. Jadi tabungan Syawal, tabungan Zulqa'dah sampai tabungan Sya'ban. Nah, kemudian berapa juta oleh tabungan Sya'ban, Ramadan itu mangetek memakan sekeluargaan. Kurang bahari. Jadi kan ada lagi ngurus dunia bercari. Kenapa? Duit banyak di rumah dah. Bahari. Jadi artinya Tuhan memberikan 11 bulan ini kada ada puasa wardus itu hanya bagi nama ngodo aja tapi setumat aja. Nah kurang bahari bercari 11 bulan jadi sebulanan Ramadan khusus beribadat khusus puasa Ramadan. Nah pernah dikulai Quran dalail tasbih bayang waktu berjamaah sampai raya karena hanya mulai pulang habis tabungan kurang bahari. Wah ini bulan puasa berhimat bercari berjualan ke pasar berhimat malam berdagang.
Kenapa? Talaping tapaling. Nah, orang bahari itu. Nah, ini lagi ya. Kalau nabung kena mulai Syawal. Orang bahari. Habis. Kemudian jardatu barang siapa pulang kada puasa ingkar. Nah, ini tugas penguasa negeri, sultan, raja, bupati, gubernur mengintegrasi, menangkap takuni. Napa ikam kada puasa mengingkarkan kada wajib kah? Nggih. Maka disuruh bertaubat asyhadu. Karena bilanya mengingkarkan hukumnya kafir jardatu kalampayan. Taubatnya asyhadu, harus masuk Islamnya murtad keluar. Nah, bilanya mau aman, lamunnya kada mau jawab wajib dibunuh halal sudah darah. Kenapa? Tiwas meyakini kada wajib lagi Ramadan bagi dirinya. Nah, adapun nang seikung lain lagi, kenapa nyo kada puasa? Hanya koler bin malas. Hanya malas. Mbak tahu aja lah. Puasa Ramadan itu fardu bagi seluruh umat Islam, tahu aja. Cuma aku nih malas, koler aja. Nah, maka ditangkap oleh penguasa negeri, dipenjarakan. Kadang-kadang situ setelah dipenjara, siang kada boleh diberi makan dan minum setetes pun, sebiji nasi pun. Bila maghrib hanya surungi nasi, baras dolok gitu enak, campur kutuk. Artinya supaya hasil jardatu inya rupa puasa, padahal kan sing niatan tiwas. Kada puasa ditangkap dilapari siang, malam hanya diberi nasi seperti orang nang puasa. Nah, itu hukum penguasa negeri itu Islam ya kan. Habis kemudian lagi ada faedah pulang bilanya. Nah, kemudian kita mengenal wajib-wajib puasa itu, apa sebab-sebab puasa itu dengan beberapa pengenalan di sini. Pertama, melihat hilal bulan sabit di ufuk barat ya kan. Nah, itu hari keberapa melihatnya? Meneropong melihat hari ke-29 hendak ke malam 29 sore sebelum maghrib. Nah, lalu di beberapa titik di Jawa tahun sudah saben tahun titiknya di situ yang sudah pasti hilal terbit. Ini melihat hilal jar, sakanya suanang hilal aja. Ngaran Rusia soalnya hilal. Ini melihat hilal itu bulan sabit. Nah, ya kan? Bulan sabit. Itu di malam 30 habis di akhir 29. Nah, jika nampak terlihat baru artinya terbit satu itu ada derajatnya pulang. Ahli melihatnya di ufuk ya kan, 3 derajat minimal sudah itu. Nah, malamnya tarawihan dan besok puasa ya kan. Nah, makanya kalau di Jawa sudah ada titik-titiknya. Yang kedua, jika hilal kada terlihat karena musim hujan, awan kan mendung hari-hari, menjamur tilam kada tapi kare. Matahari kada kawa nongol, kada kawa terbit, itu tapi awan terus timbul hujan. Maka sempurnakan jar Nabi Syaban dah 30 dah. Ya kan? Nah, jadi sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Ujar Nabi, kamu sumu itu hendak mulai puasa Ramadan lihat di bulan sabit. Lamun wa aftiru hendak hari raya hanya nak buka puasa Bang. Wa aftiru tuh hendak hari raya fitrah lihat lagi bulan. Makanya 2 malam kita tarawih yang tertunda, yang ada kau bahancap. Pertama di malam pertama karena kita harus menunggu sidang isbat dari Jakarta, Menteri Agama yang berwenang. Yang kedua menentukan pulang 1 Syawal, menunggu isbat lagi, melihat bulan pulang buatnya Jakarta. Nah, ya kan? Nah, kemudian tidak sah melihat ujar datuk bulan pakai teropong alat, hanya mata telanjang. Wah ini pakai alat tahu datu mengunyah di sebilah gitu. Kemudian jarbuhannya beteropongnya kada ngali melihatnya apalagi mata telanjang. Tidak tahu lagi. Dan demikian tiada sah pulang pakai hisab ahli tanggal, ahli palak, ada sah. Karena hadisnya Nabi menyuruh mata nena melihat bulan, bukan ilmu menghitung tanggal, bukan ilmu melihat perjalanan palak bintang. Dan ahli tanggal, ahli palak, ahli bintang dan seumpamanya selain ru'yah hilal semua tidak sah untuk puasa bagi bawaan atau bagi umat kedesa. Jadi bagi orang yang ahli palak menghitung tanggal sah bagi dirinya aja sendiri. Jadi di Jakarta itu Menteri Agama menyebar seluruh orang-orang yang sudah ditetapkan untuk meru'yat bulan.
Itu di mana tempatnya sudah strategis, setiap tahun itu kelihatan di situ. Misalnya melihat di rumah aja acil bulan benar ya. Nah, bulannya kan. Yang ketiga bisa juga dimulai puasa tadi dengan khabar yang mutawatir. Banyak nang mahabari melihat bulan misalnya. Jadi umpamanya pemerintah tadi, Menteri Agama menyebarkan 20 orang provinsi, 20 provinsi di beberapa titik. Nah, karena itu sebenarnya kejakartaan melaporkan hasil ru'yah lihatnya. Ternyata 15 yang melihat, 5 yang kada. Jadi tak banyak, itu arti mutawatir, tak banyak nang melihat pada nang kada. Nah, maka jadi jiwa puasaan isok, itulah. Dan semunyaan kada ingin melihat kepada wajib mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Menteri Agama atau qadi atau mufti dari apa? Asyhadu anni ra'aitul hilal. Karena ada dalilnya waktu zaman Rasul, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar yaitu Abdullah, beliau melihat bulan langsung datang ke rumah Rasulullah, mahabari ya Rasul, ulun melihat bulan, asyhadu akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam inni ra'aitul hilal. Nah, lalu asyhadu inni ra'aitul hilal. Ya Rasul, ulun bersaksi ulun melihat bulan. Fasoma Nabi wa amaran nas, dan Nabi menyuruhkan manusia bisyamihi dengan puasa, dengan puasanya Nabi juga. Yang keempat bisa juga zon sangka-sangka 75% karena tak kurung di penjara. Pada tahun nih, rasanya aku masuk tadi sudah parak bener nih buat jadi ini bisa awal Ramadan itu zon kada yakin, tapi 75% boleh bagi nang kayak itu atau lembutan malam siang tuh serupa umpama. Namun sipir tuh yang mengantar nasi kok juga takut. Paman, puasaan gak sudah? Bisa aja. Ini kenapa? Kada tuh kalampayan lah. Nang kelima pesan abah guru sekumpul. Berpuasalah ikuti Menteri Agama di Jakarta yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jawab kapian guru? Kada ada. Untuk Indonesia sampai ke akhirat. Jadi mereka itu nanti bertanggung jawab kalau ternyata kita puasa selama ini di dunia salah. Siapa yang diturut? Menteri Agama. Oh beres, jauh ya Allah Ta'ala Menteri Agama sendiri. Berapa Menteri Agama sudah kita hidup? Ujar apa bersokumpul. Biasanya kita umpat al-qaromah. Jadi malam pertama itu menunggu al-qaromah gitu. As-salatu jami'ah, baru mati radio. As-salatu jami'ah juga kita terawihan ya kan. Malam raya itu pulang untuk biasanya. Allahu Akbar, Allah di radio takbiran raya namanya kita. Nah, jadi 2 malam itu kita biasanya kada langsung tarawihan tuh, menunggu dulu kabar berita dari Menteri Agama. Karena Al-Karamah Matapura berkait dengan Jakarta juga. Ada bahari nang raya jam 2 malam ya lah kan. Daur ulun pas di kampung tuh perayaan sekolah dalam pagar. Malam tarawih, bisa tarawih nih jam 2 hari raya. Jadi siang tuh jam 2 di kampung ngapa lu ilir mantar jakat fitrah. Kemudian menyurung ketupat pulang dan dangan seblokan bemasak jagar isok makan ketupat. Allahu Akbar. Siang daure. Ada nang puasa, ada nang baraya. Ujar nang baraya haram puasa di araya. Akhirnya melapor kedua, ada sikung ke komplek, ke kompas datai guru syukur almarhum, ada kesekumpul kalau ketambus ada nang perwakilan aja orang sana. Cuma di hatinya sunyi sekumpul, abah guru puasa juga masih ada raya sini. Nah guru syukur puasa juga di komplek. Lalu berucap nenek wani-wani lawan guru syukur, anu guru kami kan raya deh. Bukannya haram guru. Pian puasa di raya, nyawa nang haramnya sih kan. Orang belum raya lagi raya nenek. Boleh ampun guru ya. Nah, ada bari gitu. Dan tamu ini bari itu tahunnya tuh berapa? 2000 berapa tuh bari? Lagi sehat, abu guru cuci darah, abu sombol bari itu. Ya kalau Menteri Jakarta siapa kalau bari itu aja. Tarawihan malamnya jam 2 takbiran. Al-Qaromah semuanyaan mau radius tipis yang takbir. Waduh. Habis kemudian syarat-syarat puasa. Nah, syarat puasa itu ada berapa? Ya kan? Pertama Islam itu bukan maksud Islam mulai lahir, mulai imsak subuh, tarawih puasa memegang hari pertama toh. Mulai subuh tuh Islam, jam 7 Islam, jam 8 Islam sampai zuhur Islam, jam 1 2 asar, jam 4 Islam, jam 5 Muslim terus sampai beduk Muslim sah puasanya. Ini biasa aja karena tak galau-galau karena jam 2 mau belajar murtad aja batal puasa dengan murtad. Maghrib taubat pulang asyhadu tetap dikodon dengan sehari.
Wajib segera berdosa bila mengenakan hari kedua raya, hari ketiga hari esok langsung bayari, karena itu wajib segera. Nah itu maksud Islam di sini, puasanya seharian Islam kada, Muslim kada. Wah itu syarat umrah haji itu juga. Pertama Muslim juga, artinya ada kahnya kena murtad. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua buluk balik min tujuan. Jadi syaratnya balik, amun kan anak kada wajib puasa. Tapi jarang hadis Nabi, muru awladakum napa bisolah min tujuan bisaum wahum abna'u sab'in. Suruh perintah anak-anak kalian dengan mengerjakan sholat atau puasa walhal umurnya 7 tahun. Suruh. Jadi kalau 7 tahun kita bagi walinya, wali itu ada 4, abahnya, mamanya, kakeknya, dan neneknya. Itu wali. Nah, menyuruh lamun ada abah mamanya, kain ini berdiam. Sudah, ini tanggung jawab mama abahnya dah. Nah jadi nak puasa nakailah umur 7 tahun sudah dah. Tahan bahaya, tapi lepas sudah minyak koler kada puasa, kada berdosa si anak belum balik, abahnya pun kada berdosa si wali karena sudah perintah menyuruh. Bila umur Nabi ulang, wadribuhum, pukul alaiha atas tarak, atas meninggalkan puasa atau sembahyang, wahum abna'u ashrin, walhal anak tadi sudah umurnya 10. 7 wajib disuruh. Kalau 10 umur anak wajib dipukul, pukulnya mendidik, jangan mukul masukkan rumah sakit ulin. Pukulannya masukkan rumah sakit Jaleha, memasukkan pelita insani, itu pukul neng gagal paham, itu jahil. Nah, maksud pukul di sini pukul mendidik. Behimat maile tapi kukurnya lembut. Jadi kan anak tuh. Anu kayak itu gorengnya mulut tuh kada maunya. Ya gancangi dikit lah, pinata padas saja, jangan ke rumah sakit juga, kayu pemangki, kayu di bawah perumahan. Sekalinya patah tulang belakang, wah itu pukul bujur itu, mati injur. Jangan. Itu dan lagi 2 bila umur anak 10. Pertama ada hukum nyuruh pukul oleh agama, yang kedua waparrikuhum fil madaji, pisah paguringan anak kita lain jenis kelamin, bahkan dengan abah mamanya jenis kelamin kada boleh lagi kumpul. Jadi bisi kamar minimal dalam rumah 3 kamar. Pertama kamar orang tuanya, abah mamanya 1 kamar. Yang kedua kamar putrinya. Yang ketiga kamar putranya. Jadi si anak 2, laki sikung, cewek sikung, cowok sikung, tuh kamar-kamarnya 2 kamar. Sama kita plus. Oleh laki beranak cewek, gabungkan dengan cewek yang ada. Ya kan, kamar tetap 3. Kalau melahirkan lagi cowok, gabungkan dengan cowok yang tadi 2 cukup. Lahirkan lagi cewek, bikin lagi kamar sasak bertiganya. Atau bikinin rumah dah pulang. Nah, itu caranya. Jadi Nabi mensuruh pisah. Atau jangan sampai anak gadisnya tidur bersama ayahnya, lain jenis, nggak boleh. Atau anak lelakinya tidur dengan ibunya, lain jenis, haram, nggak boleh. Itu segi iblis nggak tinggal diam, setan nggak ada berdiam. Setan, tapi punya kita terjerumus setan. Aku ingin melepas, aku takut Allah. Setan, ada bertanggung jawab membawa yang kurang. Ada bertanggung jawab nih, banyak sudah orang masukkan, jadi buka pada setannya. Ya sudah terjebak kita bukanya, kadang kita kalau lagi macul jebakan. Hati-hati ya kan, sudah kafir dah. Kalau lagi nya buka ana bariun min. Ana akhafullah, aku takut Allah, jar iblis, jar setan. Nah itu masalah balik. Kemudian kita melompat lagi karena ini mahancap. Yang ketiga syaratnya wajib puasa itu ba'akal. Ba'akalnya itu juga mulai imsak sampai beduk. Mulai subuh, mulai kita imsak fajar subuh, itu artinya akalnya waras saja sepanjangan. Bisa juga kena tertawa sorangan tentang hari jam 2. Dipanderi kada nyambung, gila. Maka langsung batal puasanya. Syaratnya hilang. Jadi syarat itu 1 aja kadang-kadang jadi. Syarat mobil apa? Pertama rangkanya, bodinya. Yang kedua mesin. Mesin yang ketiga minyak. Minyak yang keempat ban. Ban harus 4 pulang. Hah? Lamun ban 2 oke Honda. Ban 3 Bajaj Bemo. Ban 4 mobil. Ban 1 sirkus. Nah jadi ban. Tuh, ya kan? Yang kelima oke setiran.
setang sepeda ya kan. Nah itu arti syarat satu jaga dada kan jadi udah kawan jalan kami ada kawan ada kepuasan. Nah jadi maksud akal di sini harus waras seharian penuh. Jadi zuhur sampai maghrib. Beda orang guring seharian dengan orang gila seharian. Umpamanya habis subuh gilaan nih, ketawa aja, wah akhirnya keluarganya masukan dibawa ke rumah sakit ya juga sambang lehom tarimanya. Kenapa itu seharian ini adalah gila. Beda dengan si ekongnya seharian guring. Pokoknya habis bersubuhnya sahur subuh guring bangun maghrib. Batal lah puasanya orang guring seharian. Kenapa? Karena ini bukan gila, ini hanya guring. Jadi orang guring itu maksudnya bila digarak di panderi nyambung nggak ada? Nyambung karena akannya waras. Dengarnya ahli khitab orang guring. Adapun orang gila tidak ahli khitab lagi. Artinya kada kau di panderi lagi nggak nyambung lagi. Itu akal. Nah makanya akal sayangi jangan ketujuh nyambung, jangan ketujuh mengisap lempok atau minum spretus kita kampus trongkeng patroma. Mau akal itu manusia terbeda mulia dengan akal. Sapi kada bakal, kambing kada ya. Nah pajar sapinya kada mau makan rumput nang karing, pindah karing sedikit mau pilih kacamata hijau pada hantuk terus kerakas biasa banget. Nang keempat pulang syarat puasa itu puasa mampu pada syar'i agama. Artinya tidak haid, tidak nifas, tidak wiladah, tidak beranak. Nah, naon babinian datang haid itu ngarannya fisiknya mampu, tapi agama tidak membolehkan. Itu ngarannya tidak mampu pada syar'i, pada syariat agama, haid atau nifas. Atau puasa kira-kira 5 menit lagi hendak bukaan keluar darah haid tababak kada sah puasa, syaratnya hilang. Nah karena haid itu enggaknya tidak mampu pada syar'i, hilang tihangna satu syaratnya kada jadi kata tadi. Nah lah jadi hendak menjelang buka kan haid ya azim keluar darah hanya ya azim jangan ya kali jancak. Nah sekarang nih berbuka tapi keluar darah haid sudah dikodok enak berbuka ini sehari ini kada dihitung. Nang kelima pulang syaratnya kuasa pada hisi ini ya fisik. Nah urangnya kada garingnya nang sangat sampai beimpus apa kada puasa nih garing mana sih dan beimpus berarti kada kawa pada fisik. Nah itu nang kedua kai lawan ini doha benar umur nih kan puasa kah puasa kah anak hawa puasa jangan anak puasa behina jangan aku kada mau puasa jadi sama aja lon kai engkau itu kayak ini pian dipidihakannya sudah sehari bulan baras nah jadi kan sebulanan Ramadan fitrah sih 30 liter pada dua namun 30 hari Ramadan 30 liter sikungnya kali berdua 60 liter ayo anak cucu sediakan naik kai kasihan bulan ini bayar pidiah hitungannya fisik sih kada kawal lagi lagi makan tunggal sendok Mbah Anu saya sendok 2 sendok ngalapas. Nah begitu atau bisi kuitan mangalilo. Bila mangalilo itu sama aja 2 kain ini tadi juga bagi sidin sudah bebas sembahyang dan puasa itu. Nah umpamanya mangalilo ya tadi sidin sembahyang zuhur jam 10 jadi bah ini memang kenapa tak dohor aku jar dia cucu dia anak jam 10 berdiam sin ngelilu mbak itu zohor bawain jasin umpat pulang sehingga ingat artinya kedingat gawian yang tadi tuh ingat itu mengalilu ngarannya makanya lagi berdoa Allahumma inni a'udzubika minal haram ya. Daripada haram itu mengalilu hagana min haram mengalilu. Nah jadi tambahnya jangan masuk yang itu rancak-rancak baca Quran tiap hari baca Al-Quran supaya jangan mengalilu Tuhannya. Jangan Al-Quran setahun sekali bulan Ramadan sekali Sya'ban berdebu Quran apa setahun sekali tiap hari baca ya kan Quran bulan Quran nuzulul habis kemudian lagi faidah. Nah di sini malam pertama ulun mulai bahari lagi kan anak abah nih bila menyambut malam pertama Ramadan nih tarawih nih umbah maghrib itu habis sembahyang maghrib berjamaah kemudian baca ina patahna 3 kali bulik
Inna fatahna laka fathan mubina, biasa awal maulid itu suratul Fatah 3 lembar insyaallah dalam Quran kan? 3 lembar kan? 3 lembar setengah. Inna fatahna laka fathan mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa inna ta'ala sampai Muhammad asyhadu al kufar itu akhir. Nah, itu 3 kali bulik. Nah, itu bahari khasiatnya insya Allah setahunan ini kita diselamatkan dari bala bencana mara bahaya. Nah, disebutnya sudah kalau kita baca subhanaka ini la ilaha illa anta subhanaka 2375. Khasiatnya sama. Aman setahunan dari bala bencana musibah penyakit. Ditambah nenek kena pulang malam pertama Ramadan ya 1 Ramadan kita baca maghrib. Nah, kemudian rukun puasa ada 2 menurut kitab yang kebanyakan, atau 3 urangnya dibuat. Pertama niat, kedua menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa dari lubang yang 5. Pertama niat. Niat ini menurut Imam Syafi'i wajib saban malam, kita mazhab Syafi'i Indonesia. Namun Makkah Maliki ada Hanafi. Nah, tapi niat sebulanan Pak. Nah, niat sebulanan itu bagi imam kita Syafi'i hanya sunat. Lamun malam berikutnya kada ingat berniat, lupa, wajib qadha imbah raya menurut Syafi'i. Nah, apa hikmahnya dari menghukumkan sunat malam pertama bagi Syafi'i tadi? Supaya karena malam berikutnya kada ingat berniat, memang pahala puasanya wajib diqadha tapi pahalanya kada putus, nyambung aja. Nah, pahalanya diberi Allah ujar Imam Syafi'i, tapi puasanya tetap nyawa mengodok bila kada ingat berniat malam-malam berikutnya. Adapun mazhab Maliki dan Hanafi, barang siapa berniat Ramadan sebulanan di malam pertama, lalu malam-malam berikutnya ada kelupaan dalam sebulanan mintunya 5 kali, kan kelupaan malam kada usah dikodok, sah aja. Dengan catatan syaratnya ujar di kitab Sabilal dulu harus kita berniat bertaklid dulu kena lawan sidin. Nah, jadi malam pertama kita bertaklid dalam hati, ya Allah ulun berniat sebulanan menurut mazhab Maliki atau Maliki dan Hanafi, ini sama aja, Maliki itu dan Hanafi sama aja. Baru kita nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana kullihi hadhihi sanati lillahi ta'ala ramadhana kullihi. Nah, saja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan sebulanan kullihi. Ini tahun ini kan lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Sudah. Nah, lalu karena kita lamun hendak kadi ingat malam lain, lamun kita hendak mengodok Syafi'i boleh, lamun kita kada Hanafi sudah berpasang kita sudah kada apa-apa juga kada mengodok. Nah, jadi malam pertama itulah ketiganya ini malam pertama, andaknya malam kedua ada sah lagi. Nah, itu Syafi'i tadi saban malam. Habis kemudian pulang start berniat puasa itu apabila ya mulai maghrib, mulai beduk. Jadi nah sekarang sampailah waktu kita berbuka puasa. Selamat menunaikan di hari yang kedua ini umpamanya. Yang pertama ini berbuka pertama kan. Tetek dong. Lalu habis makan kemudian kita berniat lagi. Nah, itu semoga untuk esok. Nah, itu waktunya mulai maghrib niat sampai bang subuh. Nah, berniat. Dan tidak ada yang merusak kecuali murtad. Jadi habis berniat pian jima, habis berniat pian muak behimat, habis berniat pian apakah selain murtad, itu tidak merusak niat, tidak mengulang. Ya kan? Bahkan perempuan yang lagi haid boleh berniat dulu malam itu. Nah, itu semoga dia haid padahal masih haid nih, cuma perkiraannya sudah hendak diismar, tahu malam ini kah isuk kah mudahan malam ini berniatnya. Nah, sudah seminggu nih. Lalu umpamanya malam ke-8 ini masih aja sore tadi masih haidnya karena puasa. Lalu berniat malam ke-8 masih haid, banyak waktu tadi masih darah, periksa. Kemudian berniat itu semua, dan ternyata isya atau tengah malam diperiksanya ternyata kering. Jadi masukkan kapas yang putih, bilanya keluar putih, habis darah putus sudah wajib mandi ya kan. Nah, di situ lalu inya berniat tadi sudah mulai maghrib. Ternyata putusnya isya atau tengah malam atau parak subuh, parak imsak putusnya umpamanya, maka jadi aja sudah niat yang maghrib atau maghrib nih. Nah, jadi kada mengulang. Itu bagi yang haid ya. Ini pulang niat-niat yang tidak sah 2. Pertama niat beimbai bang. Nah, makanya ulun nancak bilanya masih. Nah, sekarang sampailah waktu imsak. Selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang ke-2 atau ke-15 ini. Tek dong.
ada wajak ulun tanyar bangun merandam ulun me limau kuit merebus asam limau kuit banjar banjar. Kenapa? Karena di situ belum lagi belum lagi subuh. Karena pemerintah atau agama membatasi daripada jurang itu berapa meter. Kena lamun kaparakan tegugur. Nah, ya kan? Jadi artinya karena semuanya kitab itu ini sini nah. Tidak sah niat beimbai pajar subuh tuh ya pajar sodik kurang bang. Nah, cuma artinya ulun cuma tahun adanya banyak sekali 2 kali kan kesiangan gurik betan. Ini nukar jam beker tadi dah. Nah, bisa juga kadang malah kayak apa-apa kita lah poyuhan kan sekali bangun urang terhim sudah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Bah, sudah bang imsak nih. Ya nguyak udah kerah. Maranda itu makan. Kawan ulun bari antik di Kubah. Bijahi Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Bijahi Sayyidina Umar Usman sampai bijahi Sayyidina Ali cuma putihnya sesini Pak. Anak habis apa? Radhiyallahu anhu wa bijahi kulli sahabib dicacaknya ambil pajahinya anak bang itu seumuran meninggal ini di Karaton orang Sumatera asli namanya Anwar Sadat bagus suara belum barokahnya di langgar ulun langgar kayu ulun bahari langgar dinding itu lagi bujang-bujangan ulun belum kawin lagi di Kubah belum menawar dari Mas Anwar. Kenapa? Itu Pak. Jadi imsak nujur itu azan. Namun pian darurat jangan diamalkan kena daur alam. Waya-waya aja. Ya kan? Nah, jadi 4 orang banyak aja dulu. Namun itu darurat kan tanya bangun. Tadinya orang mengamalkan bang malandau itu. Cuma ada dalam setahun kena sekali 2 kali ya Allah. Serumahan lalu ada. Nah, untuk serang aja kita ya kan supaya artinya kada kisah ini dasar fakta ulun. Tahun ada aja baru. Nah, jadi kada masalah itu. Yang kedua kada sah pulang berniat nih hati berniat apa sebelum niat hati ragu bangkah sudah subuh belum kah bangkah belum saja ku puasa esok hari sama Qadin kada sah. Kenapa? Karena berdahulu syak ragu daripada nawaitu sama Qadin itu pertama. Yang kedua Bang nawaitu sama Qadin adipati syawatillahi ta'ala saja ku puasa sama aku nih berniat tapi sudah kalau berniat bang kayo belum kah bang subuh kah sudah belum kah sah puasanya esok. Kenapa? Karena berdahulu niat hanya ragu ada yang tadi berdahulu ragu niat belum. Nah jadi nang kada sah 2 pertama tak imbai orang bang nyata nang kedua tadi nang kada sah pulang tak dahulu ragu deh nah habis. Dan nang ketiga ini begitu siang atau subuh isyraq atau jam 7 lah aku nih jar asa kada ingat lah tadi beliat kada kah apa sebulanan kada juga nih umpama aku nih mikirkan sejam 2 jam jam 9 kada ingat juga bawa betanang lo berjalan manakah main zohor mbak zohor mengatakan pulang mau umut aku nih malam tadi nih berniatkan puasa hari ini kada berniat ketiga ada kan nih sampai asar kada ingat juga kada yakin ayah bawa betanang loh mengasar lalu jam 5 mengatakan aku nih hari ini berniatkah. Nah itu batasnya nang soh nih puasa hari ini bila yakin sebelum beduk paham bayar semenit lagi orang beduk maghrib ingat iya yakin alhamdulillah aku berniat beimbai aku lonong bersikat gigi di wisi umpama aku belum hati sah. Tapi lamunnya sudah beduk. Nah sekarang sampailah waktu kita berbuka puasa selama di hari yang pertama ya tertek dong. Nah anyar jauh ingat aku sudah berniat kada sah babak. Kenapa teledor ingatnya sudah masuk beduk. Itu yang ketiga kada sah niat. Pertama bimbang, yang kedua berdahulu ragu anjar niat, yang ketiga lupa seharian sampai beduk kada sah puasanya kata tiganya. Paham? Udah. Kemudian lagi di sini
Nah, rukun kedua yaitu terakhir bisa, yaitu menahan daripada memasukkan dengan sengaja benda-benda sekecil apapun yang kayak asal lihat mata ke dalam rongga yang 5. Pertama mulut, kedua telinga, keduanya ini tambusan dia cucuk ya tua keluar sini. Ketiga hidung, cucuk aja sambung keluar sini. Keempat kubul hadapan masing-masing bin lakian. Kelima dubur burit lubangnya tuh. Nah 5 lubang itu dimasukkan benda apapun dengan sengaja batal puasa. Oleh gatal talinga na jar ambil ketumbat batal. Nah jangan ngorek hidung limpet lan nih. Jadi mengorek telinga inggan batas zahir dilihat orang kada batal mun Malaysia. Tapi nya ka dalam sedikit batal dah. Hidung tuh jangan sini aja belum batal, tapi ke dalam sedikit lipat pada yang biasa dilihat orang berhadapan hidung lubang hidung kita hitungannya hat zahir, limbahnya nang ke dalam lagi orang kalau melihat, nah itu batal lah. Itu hati-hati. Untung bang, untung melimpati butuh ini nah. Nah itu maka batal bila lipat butuh rakungan. Nah itu lubang nang 5 jaga itu rukun nang